Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'imul mannan. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Saudaraku, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita masih diberikan kekuatan untuk memenuhi panggilan sholat Jumat ini. Kekuatan itu tentu tidak lahir dari hati yang kosong tanpa keyakinan bahwa hidup bukan sekedar mengejar nikmat duniawi, tetapi juga nikmat ukhrawi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang gigih memperjuangkan keimanan umatnya. Alhamdulillah, berkat kegigihan itu kita masih punya secercah keimanan yang mudah-mudahan kuat kita pertahankan hingga nafas penghabisan. Sebab musibah paling besar bagi kita adalah kematian tidak membawa iman. Na'udzubillah. Salawat dan salam juga semoga dilimpahkan pada keluarganya dan para sahabatnya. Juga mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sama sekali tidak setuju terhadap aksi teror, kekerasan, kekejaman, dan kebiadaban dimanapun, oleh siapapun, dan atas nama apapun. Sebab semua aksi itu hanya akan menyebabkan korban sia-sia dan merusak peradaban yang sudah ada. Bayangkan, di belahan dunia sana, bangunan-bangunan yang susah payah dibangun puluhan tahun harus hancur seketika. Belum lagi korban meninggal dan korban luka. Aksi-aksi tak berkemanusiaan itu pastikan tidak terjadi di Indonesia ini. Sehingga bintik-bintik yang mengantarkan perpecahan dan merusak kebinekaan harus kita singkirkan sejak dini. Alhamdulillah, suasana bangsa kita masih dan semoga tetap kondusif, aman, dan damai seperti ini. Walaupun ada bintik-bintik kecil, dan semoga itu hanya berbentuk bintik dan hilang selamanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan suasana itu, seraya memastikan diri kita tidak terjebak dalam pusaran permusuhan dan kebencian. Sebab kita sama sekali tidak menginginkan Indonesia masuk ke dalam pusaran konflik atau perseteruan dengan sesama, baik sesama saudara seiman, sesama anak bangsa, maupun sesama umat manusia yang berbeda agama.
Saudaraku yang saya cintai, namun tak bisa dipungkiri ada pihak-pihak yang ingin mengusik keutuhan bangsa dan kerukunan hidup beragama. Tampaknya di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada, masih saja ada yang belum menyadari arti keragaman dan kebinekaan itu, terutama di media-media sosial atau media online. Hadirin, masih kerap mendengar ungkapan-ungkapan bernada hasutan, menyalahkan, menganggap diri paling benar, dan menganggap pihak lain salah. Bahkan tak segan melontarkan label kafir, munafik, dan sesat, yang tentu dalam pandangan Islam kata-kata itu tidak saja bersifat konseptual, tetapi juga bermuatan negatif, bahkan provokatif. Saudaraku sekalian, sejarah sudah membuktikan terjadinya perang saudara akibat label-label tadi. Istilah munafik atau kafir seringkali dijadikan klaim dan wilayah hitam putih, sekaligus pembenaran untuk memerangi, bahkan membunuh mereka yang tidak seakidah. Ini yang tidak boleh kita terima dalam konteks bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, begitu pula agama. Yang lebih membahayakan, saudaraku sekalian, label-label itu tak saja dilontarkan kepada yang tidak seakidah, tetapi juga kepada sesama umat Islam yang tidak seideologi. Inilah yang dalam hemat khotib menjadi salah satu bintik kebencian, kekerasan, perseteruan antar saudara, sekaligus perusak kerukunan inter dan antar umat beragama. Karena itu, wahai saudaraku sekalian, acap kali terdengar orang yang mengesankan Islam sebagai agama keras, agama perang, dan anti perdamaian. Padahal semua itu hanya ulah segelintir orang yang mengatasnamakan Islam, yang ingin mencoreng dan merusak wajah Islam yang ramah dan toleran, baik terhadap sesama agama maupun yang berlainan agama. Banyak ayat dan hadis yang menyatakan hal itu. Bahkan nama Islam itu sendiri sejatinya berarti damai, selamat, kepasrahan. Marilah kita simak arti ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Artinya, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-muslimu, dalam hadis lain dinyatakan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jika saja kita mengacu kepada Islam yang berarti damai atau selamat, maka arti ayat tersebut kurang lebih berbunyi, masuklah kalian ke dalam kedamaian secara keseluruhan, atau masuklah kalian ke dalam keselamatan secara keseluruhan. Ini artinya bahwa tatkala seseorang mendeklarasikan diri untuk memeluk Islam, maka dia harus siap dengan konsekuensi keislamannya, yaitu menciptakan kedamaian dan keselamatan. Damai dalam pengertian kewajiban bersama yang harus dijalankan umat Islam, dan selamat dalam pengertian orang lain sesama muslim, bahkan yang bukan muslim. Selamat dari segala bentuk kekerasan, penindasan, penghinaan, penganiayaan, dan seterusnya. Saudaraku, ayat di atas juga dengan sangat jelas mengisyaratkan bahwa umat Islam harus totalitas menjaga kedamaian dan keselamatan antar sesama. Bukan saja memberikan rasa damai kepada kelompok atau kepada orang yang seakidah dengannya, melainkan juga kepada sesama manusia, bahkan seluruh alam, atas dasar kasih sayang dan saling mencintai. Mari perhatikan kembali ayat yang menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, tatkala
sewaktu-waktu muncul konflik atau perselisihan di tengah masyarakat, maka umat Islam sudah seharusnya bersikap lebih arif, mengambil jalan damai dan menempuh cara-cara yang humanis, bukan jalan kekerasan dan keributan, apalagi mengatasnamakan agama. Sebab kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, beginilah seharusnya umat Islam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa kesatuan dan kedamaianlah yang menjadikan kita kuat, bukan perselisihan, bukan pula saling tuduh dan saling menyalahkan yang tiada akhir. Mudah-mudahan, wahai saudaraku sekalian, Islam senantiasa menjadi oasis di gurun pasir, bukan sebagai alasan pecahnya konflik seperti di negara-negara gurun pasir. Oleh sebab itu, marilah kita pertebal keimanan, bentengilah diri kita dengan ketakwaan, sebab tantangan zaman semakin berat. Di samping kita harus terus memperbaikinya, dan semoga kita semua dan negara ini selalu dalam kedamaian. Kita semua dijauhkan dari wabah bencana bala yang menimpa negeri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasyada'id wal mihan ma zuhara minha wa batan an qaryatina hadza wa an baladina hadza Indonesia khasah an buldaril muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasyada'id wal mihan ma zuhara minha wa batan an baladina hadza Indonesia wa an jami'i buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasyada'id wal mihan ma zuhara minha wa batan an qaryatina hadza wa an baladina hadza Indonesia khasah wa an buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.